Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amma ba'du. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mengawali untuk kajian tafsir juz 30 berdasarkan dari kitab Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Insyaallah kita mulai pada surah An-Nas malam kali ini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga majelis taklim kita ini termasuk majelis taklim yang diberkahi oleh Allah SWT, karena kita mengkaji firman-firman-Nya untuk bisa memahami, kemudian mentadabburi dan menjadi landasan untuk beramal serta mengajarkan pada putra-putri kita, generasi muda kita, dan juga untuk keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga taklim kita pada malam kali ini terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah. Amin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentunya kalau saya lihat dari daftar hadirnya partisipan tidak hanya dari Ngagli, ternyata juga banyak yang dari luar juga. Ibu Masturoh ini dari PCIA Malaysia. Kemudian ada Mas Kak Uum ini adalah Mas PS3 di Thailand. Sepertinya belum sampai sana, dan juga Bapak Ibu yang ada di Jogja maupun di luar kota Jogja yang saya hormati. Surah An-Nas yang akan kita kaji pada sore kali ini, izinkan saya untuk menampilkan surahnya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, bahwa pengajian kita adalah berbasis kitab. Jadi ini adalah rujukannya, kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, termasuk ulama kontemporer generasi kita, maksudnya semasa dengan kita, sehingga insya Allah bahasanya juga mudah dipelajari, dan referensinya juga dari kitab Ummahatul Tafasir. Jadi babnya kitab tafsir, seperti misalkan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Tabari, Ibnu Katsir, dan juga tafsir yang lainnya jadikan referensi dari kitab tafsir yang akan kita kaji pada malam kali ini. Ibu Bapak jamaah rahmatullah, sambil saya menjelaskan, kemudian Bapak Ibu menyimak, sehingga nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah apa yang saya sampaikan, boleh ditulis pada kolom chat, sehingga nanti bisa kita respon di akhir kegiatan insya Allah. Muqaddimah, di awal sebelum membahas terkait dengan kitab surah yang akan kita kaji, biasanya kita disuguhkan dengan muqaddimah, surah An-Nas. Dan ini termasuk Makkiyah. Makkiyah definisinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Mana Khalaqatan dalam kitabnya Al-Mabahits fi Ulumil Quran, adalah wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sebelum Rasul itu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi yang turun berdasarkan waktu sebelum itu berhijrah. Dan ini ketika waktu ini datunya di Makkah. Kalau misalkan di di mushaf Bapak Ibu kemudian ditulis itu adalah Madaniyah. Kalau Bapak Ibu lihat di Al-Qur'annya, mungkin ditulis Madaniyah. Boleh, itu juga nanti dijelaskan di sini. Maka jumlahnya ada 6 ayat ya. Tasmiyatuha, penamaannya adalah, kenapa disebut dengan surah An-Nas? Karena mengambil dari awal surah ini. Ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul a'udzu birabbin nasi. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, kepada Tuhannya manusia. Dan kata An-Nas ini kalau Bapak Ibu hitung akan terulang 5 kali. Tapi kalau kita misalkan mengulang dengan hafalan, kadang bablas sampai 6 kali. Nas dihitung. Kalau hanya berpaku pada nasnya saja, itu sampai 6 kali, ya. Tapi kalau An-Nas yang berbunyi adalah manusia, An-Nas yang berarti adalah manusia, itu terulang 5 kali. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya.
min syarril waswasil khannas tidak dihitung. Khannas itu artinya bukan manusia. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas annas minal jinnati wan nas, ada 5 kali. Kenapa harus jumlah yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim? Allah itu tidak hanya Tuhannya manusia, tapi Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Tapi kenapa harus spesifik disebutkan hanya manusia saja? Jadi kemudian kan kita berpikir bahwa ternyata di sini disebutkannya manusia, ada ikram. Allah memuliakan manusia. Memuliakan manusia. Maka disebutkan manusia berkali-kali. Nah, surah An-Nas ini adalah turun bersama dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Falaq. Kalau kita lihat urutannya adalah Al-Falaq dulu, baru An-Nas. Tapi peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah ini adalah satu peristiwa, yaitu Rasulullah SAW itu terkena sihir. Nanti ada di dalam surah Al-Falaq. Di sanalah kita akan mendapatkan mu'awwidhataini, 2 surah yang dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah, akan disebutkan sebab turunnya 2 surah ini. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, tadi dia disebut bahwa dia adalah Makkiyah. Indal aksar, mayoritas ulama berpendapat itu adalah Makkiyah. Wakilah Madaniyah. Dan juga ada yang berpendapat bahwa itu adalah Madaniyah. Dan ini kemudian nanti penjelasannya ada di dalam surah Al-Falaq. Karena kan turunnya bersamaan. Hanya saja di sini Syekh Wahbah Zuhaili mengakui adanya perbedaan pendapat antara Makkiyah dengan Madaniyah. Dan ini adalah surah terakhir dari urutan Mushaf Utsmani yang terdiri dari 114 surah yang jumlah ayatnya itu menurut ulama berbeda-beda. Kalau riwayat Ibnu Abbas 6.660 ayat. Kalau riwayat dari ulama Kufah itu ada 6.236. Dan perbedaan itu ada. Nah, bagaimana dengan kandungannya? Jadi ketika membahas terkait dengan kandungan membahas surah An-Nas, ada kandungan secara umum. Maka disebutkan bahwa surah An-Nas ini adalah surah yang kedua. Jadi ada 2 surah yang bermakna mu'awwidhataini. 2 surah yang dipakai untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan iblis dan juga bala tentaranya. Kemudian juga, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, karena ini adalah surah yang kedua, maka nanti kita akan lihat ternyata berapa kali toh kita menyebut nama Allah dalam surah An-Nas. Kemudian setelah kita mengetahui berapa kali menyebut nama Allah, untuk meminta perlindungan kepada Allah berapa banyak kejahatan. Sehingga kita tahu dengan menyebut nama Allah sebanyak itu, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari berapa banyak kejahatan. Ini kemudian disampaikan dalam surah An-Nas ini. Ya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka hadis ini juga riwayat dari Imam At-Tirmidzi menyebutkan sebagaimana nanti dijelaskan juga dalam surah Al-Falaq, dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad anzalallahu alayya ayatin lam yura mithluhunna. Allah telah menurunkan ayat kepadaku, kepada Nabi Muhammad yang tidak ada semisal dengannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surah, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Al-Falaq ila akhir surah, sampai akhir surah. Nah, inilah muqaddimah untuk pembahasan surah An-Nas pada malam kali ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada tafsirnya. Al-isti'adatu min syarris syayatin. Ini adalah semacam kayak subjudul yang diletakkan oleh muallif Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ini untuk memberikan kemudahan bagi kita yang akan mempelajarinya. Memang kalau kita cari redaksi ini, al-isti'adzatu min syarris syayatin, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan-setan, ini memang tidak didapatkan dalam setiap kitab tafsir. Tapi karena ini kan untuk diajarkan dan untuk dipelajari, sehingga ini memudahkan kita memberikan judul-judul terkait dengan kandungan ayat atau maqta' surah yang ada di bawahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannasi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, minal jinnati wan nasi. Jadi kalau kita lihat sajaknya itu sisi itu kelihatan indah. Ini harus disebut dengan sajak dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Sajak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan kalau bisa ada a kemudian ab. Nah, ini termasuk sajak. Ini keindahan dari Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian juga, Ibu Bapak Jamaah rahimakumullah, kita akan melihat dari maknanya ya. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi sini adalah kata perintah. Qul, katakanlah. Jadi kalau misalkan kita disuruh berkata kan harus ada suaranya kan? Qul, katakanlah. Ya, berkata. Jadi ada suaranya. Sebagaimana ketika kita meminta perlindungan kepada Allah pun harus ada suaranya gitu. Qul, katakanlah. Apa yang perlu dikatakan? A'udzu birabbin nasi. Jadi kalau dalam bahasa Arab adalah qul, ini adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Setiap kata kerja perintah, bentuk pertama itu ada subjek yang tersimpan di dalamnya, di dalam kata qul. Kalau dimunculkan berbunyi anta, yaitu kamu laki-laki. Dan kamu ini adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka predikatnya adalah katakanlah, subjeknya adalah kamu. Sehingga kalimat ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il amr. Jumlah fi'liyah ini kemudian ada maf'ul bihnya, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Ya. Artinya kita melihat kul katakanlah Muhammad, apa yang dikatakan? Nah, semua yang dikatakan inilah yang menjadi objek atau maf'ulun bihi. Dari a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannasi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Ini adalah objek, menjadi objek dari apa yang harus dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca surah An-Nas dalam salat kita, bukan memulai dari a'udzu tapi mulai dari kul. Kalau kita membaca An-Nas mulainya dari kul atau a'udzu? Dari kul. Bukan a'udzu tapi dari kul, kan ini adalah awal ayatnya. Ya. Nah, kul a'udzu birabbin nas. Mari kita lihat kepada apa namanya tafsirnya. Ya di sini ada i'rab. I'rab itu adalah posisi kata dalam kalimat dia sebagai apa. Tidak semuanya dibahas oleh Syekh Zuhaili. Kemudian juga ada balaghah, keindahan dari susunan ayat yang di atas ya. Kemudian juga ada mufradatu al-lughawiyah, adalah makna setiap kata dalam ayat. Maknanya apa? Jadi misalkan adalah a'udzu altaji'u wa ahtami, aku berlindung. Nah, ini ahtami. Tapi kita kemudian masuk kepada tafsir wal bayan. Penjelasan tafsirnya di sini. Oleh karena itu Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, memang ketika kita belajar tafsir pun perlu kita untuk mempelajari bahasa Arabnya. Paling tidak kita mengetahui kategorisasi kata dalam ayat itu. Apakah kata itu berkategori ismun, kata kerja, kata benda, atau dia adalah fi'lun, kata kerja, atau dia adalah harfun, partikel gitu, harfun. Kalau ismun adalah meliputi ya kata benda itu kan ada kata sifat, bilangan, nama hewan, nama tempat, nama tanaman, pokoknya benda mati, benda hidup itu adalah masuk kategori ismun. Karena jumlahnya banyak, maka isim itu jumlahnya lebih banyak daripada fi'lun yang berarti kata kerja. Kalau fi'lun kata kerja dalam Al-Quran, itu adalah ada fi'lul madhi, kata kerja lampau, ada fi'lul mudhari', kata kerja sekarang, ya. Kemudian dimaknai dengan akan datang. Kalau fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Cuma 3 saja kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, pemahaman kita terhadap kategorisasi kata dalam Al-Quran ini memudahkan kita untuk memahami ayat dalam setiap ayatnya. Baru nanti kita melihat mana jenis kalimat dalam ayat ini. Apakah dia termasuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat bahasa Arab yang dimulai dengan nomina, ismun, atau dia adalah jumlah fi'liyah, kalimat bahasa Arab yang dimulai dengan kategori fi'lun, kata kerja. Kenapa? Nanti akan beda maknanya. Kalau kita lihat dalam terjemahannya, kadang tidak bisa menggambarkan keindahan ayat dalam Al-Quran Al-Karim.
Bahkan kalau kita misalkan dalam kalimat ya, bahasa orang Arab mengatakan bahwa misalkan mengatakan huwa naimun, dia orang yang tidur. Itu beda dengan innahu naimun. Sungguh dia adalah orang yang tidur. Berbeda dengan innahu lanaimun. Sungguh dia itu benar-benar orang yang tidur. Itu penggunaannya bertingkat dalam bahasa Arab dan memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau dilihat dalam bahasa Indonesia mungkin kurang begitu menggambarkan. Nah, termasuk juga di sini kita perlahan memahaminya. Qul fi'lun. A'udzu fi'lun. Bi harfun. Robbi ismun. An-nasi ismun. Qul katakanlah fi'lun, kata kerja. A'udzu aku berlindung fi'lun. Bi kepada harfun. Robbi Tuhan. Ismun. An-nasi manusia ismun. Maliki raja ismun. An-nasi manusia ismun. Ilahi sesembahan atau sembahan ismun. An-nasi manusia ismun. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka kita lihat penjelasannya bahwa katakanlah a'udzu aku berlindung. Kata a'udzu itu dari kata aza ya'udzu. Kalau anta kamu ta'udzu. Kalau ana saya atau aku berlindung itu menjadi a'udzu. Keindahannya ditampilkan bahwa a'udzu ini adalah fi'lul mudhari'. Apa itu fi'lul mudhari'? Kalau secara kaidah bahasa Arab adalah yufidu at-tajaddud wal istimrar. Suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah, hari ini kita meminta perlindungan kepada Allah, besok meminta perlindungan kepada Allah, seterusnya meminta perlindungan kepada Allah. Inilah sifat seorang mukmin yang selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bulan Syura, bulan besar, Apit, Ruwah, Poso, itu selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita minta perlindungan kepada Allah? Birabbin nas. Allah itu adalah Tuhannya manusia. Maka makna Robbi, birobbi ini bukan frase idhofa, birabbin nas, Tuhannya manusia. Bukankah Allah itu Tuhannya malaikat? Iya. Bukankah Allah itu juga Tuhannya binatang dan tumbuhan? Iya, karena Allah menciptakan itu semua. Bukankah Allah itu Tuhannya alam raya semua ini, yang menguasai seluruh alam raya ini? Iya, tapi kenapa hanya manusia yang disebutkan? Maka di sini ada makna takrim, memuliakan. Kalau dalam pembahasan balaghahnya tadi di sini idzafatun al-idzafah tasyrif wa takrim wal isti'anah. Memberikan makna kemuliaan. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menjadi mulia. Nama Allah itu mulia, maka sesuatu yang digandeng dengan nama Allah itu menjadi mulia. Rasul kemudian menjadi Rasulullah, mulia kan? Kitab Al-Qur'an, kitabullah. Itu menjadi mulia. Syahrun Ramadan, bulan itu menjadi syahrullah, bulannya Allah, menjadi mulia. Manusia ini menjadi mulia. Kenapa menjadi kemuliaan manusia disebutkan di sini? Adalah mereka yang beriman kepada Allah. Kalau kita lihat dalam ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi kemudian di situ Allah berfirman kepada malaikat bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu dari manusia, dari unsur manusia. Karena manusia ini adalah manusia yang tarik pada Allah sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah karena Allah adalah Rabbun Nas, adalah Tuhannya manusia. Mana Rabb ini juga bisa bermakna rububiyah. Rububiyah. Apa makna rububiyah? Rububiyah adalah Allah itu yang menciptakan manusia dan mencukupi segala keperluan, kalau bahasa kita adalah kebutuhan manusia. Jadi Allah tidak hanya menciptakan dan selesai ditinggal, tidak. Perlu apa manusia? Allah kasih. Bahkan sesuatu yang tidak diminta oleh manusia, tapi itu diperlukan oleh manusia, Allah kasih. Tanpa harus menunggu manusia untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu.
Nah, inilah birabbin nas. Jadi kita tepat kalau meminta perlindungan kepada Allah itu sudah tepat karena Allah yang menciptakan manusia. Malikin nas, rajanya manusia, maliki. Beda dengan maliki yaumiddin. Nah, ini maliki dengan maliki. Ya memang beda. Kalau misalkan dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin ayat yang keempat, pemilik hari pembalasan. Malik dengan malik. Bacaan di sini adalah pendek. Di sini bacanya adalah pendek. Rajanya manusia, Malik. Malik ini bisa berarti juga mulkiyah. Jadi penguasa. Allah itu tidak hanya memiliki manusia tapi menguasai manusia. Manusia itu di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Jadi dia di bawah kekuasaan Allah. Bahkan ini, kita ini kan memiliki rambut, gitu. Coba jamaah, kita memiliki rambut. Kita memiliki gigi. Kemudian kita memiliki kuku. Ya kita memiliki, kita ini sebatas memiliki. Kita ini tidak menguasai apa yang kita miliki. Buktinya apa kalau kita tidak menguasai? Coba kalau kita buktikan kalau kita menguasai kuku. Bisa nggak kita itu menahan untuk kuku ini dalam 1 minggu dia tidak tumbuh? Kuku jangan panjang, jangan tetap panjang. Akan tetap panjang kuku ini. Artinya kita tidak bisa menguasai. Mohon maaf, gigi. Ayo gigi jangan tanggal. Pada waktunya, pada usianya kalau sudah bertambah, dia akan tanggal gigi itu. Rambut tetap ada, tetap putih dan kuda kuat dan juga kuat. Ya rambut ternyata, ya maunya kan tidak berwarna putih, ternyata juga wasta'al ra'su syaibah, ternyata juga beruban. Kita nggak bisa menahan, jangan beruban, tetap beruban. Jangan rontok, tetap rontok. Itu bukti kalau kita tidak menguasai apa yang kita miliki. Allah di sini adalah Malikin nas, menguasai manusia. Namanya juga menguasai. Ya suka Allah. Artinya adalah Allah memberikan apapun yang dikehendaki pada hambanya itu terjadi, ya akan terjadi. Kun fayakun. Maka kita berlindung kepada zat yang demikian ini, yang menguasai manusia. Kalau misalkan di sana ada orang yang berbuat jahat, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan itu. Allah mudah untuk mencegah kejahatan orang tersebut untuk tidak terjadi pada diri kita. Ilahin nas, uluhiyah, sesembahan manusia. Allah benar menjadi sembahan manusia. Ya Allah yang disembah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ilahin nas ini disebutkan setelah dari rububiyah dan mulkiyah. Allah yang menciptakan dan memenuhi kebutuhan kita, dan juga Allah yang menguasai kita, dan Allah yang menjadi sembahan kita, manusia. Inilah manusia yang kemudian dimuliakan oleh Allah sebagai Rabb-nya, menjadikan Allah sebagai maliknya, menjadikan Allah sebagai ilahnya, sesembahannya. Itu menjadi mulia. Jadi sekalipun Anas di sini adalah menggunakan isim ma'rifat, ada alif lamnya, berarti manusia yang manakah yang dimuliakan oleh Allah? Mereka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So, sampai ayat ketiga ini kita mendapatkan pelajaran bahwa 3 kali kita menyebut Allah. Rabbin nas, itu kan kembali pada Allah. Malikin nas, yang kedua, itu juga kembali pada Allah. Kemudian ilahin nas, sesembahan Allah. Itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jom kita lihat. Dari berapa banyak kejahatan toh kita meminta perlindungan kepada Allah sehingga kita menyebut nama Allah sebanyak 3 kali. Dari berapa banyak kejahatan kita lihat penjelasan di sini. Jadi rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Nah, ternyata kita meminta perlindungan kepada Allah dari inilah ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Min dari harfun, syarri kejahatan, ismun, al-waswasi, bisikan setan, ismun, al-khannasi, yang bersembunyi. Ternyata kita meminta perlindungan kepada Allah dari inilah. Satu kejahatan. Nanti insya Allah, jamaah rahmatullah, kalau kita sudah mengkaji surah Al-Falaq, nanti bisa kita compare. Kita bandingkan Al-Falaq kemudian dengan An-Nas. Ya. Min dari kejahatan, bisikan al-waswas, bisikan setan, al-khannas yang tersembunyi. Ternyata bisikan setan itu adalah bisikan yang tersembunyi. Jadi dia selalu membisikkan. Tersembunyi itu halus. Jadi godaan setan itu memang halus, lembut. Boleh dibilang setan itu seolah-olah lebih pintar dari orang yang digodanya. Setingkat lebih pintar. Tapi setan kemudian tidak bisa menyimpangkan orang-orang yang
mukhlis dalam ibadahnya. Kejahatan yang dibisikkan oleh setan, karena bisikan di dalam dada, rasa bisikan, was-was. Kalau dalam bahasa kita adalah was-was. Was-was ketika dihadapkan dengan kebaikan, rasa was-was. Lakukan nggak ya? Kayaknya nggak bisa dilakukan deh. Meragukan ini. Nah, gitu, bahasanya gitu. Tapi kalau dihadapkan dengan keburukan, setan akan semangat untuk menggoda. Nggak apa-apa. Kamu punya cara untuk bertobat, nggak apa-apa. Bilang aja nanti istighfar. Karena sudah dikasih tahu bagaimana cara taubatnya. Lakukan, nggak apa-apa gitu. Baca aja Bismillah. Nanti yang haram menjadi halal. Bisikannya terus dan terus itu. Dari berbagai arah, misalkan dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Nah, itu dia akan menggoda manusia. Inilah setan. Al-Khannas, maman Al-Khannas. Al-Khannas artinya adalah yang tersembunyi. Zahaba wa raja'a. Kalau kita lihat di sini adalah zahaba wa raja'a. Artinya adalah ya kadang dia pergi, kadang dia datang lagi. Maka untuk melindungi godaan setan ini kita harus memperbanyak berzikrillah. Fa idza dzakara al-insanu Allah Ta'ala khanasa syaitanu wa qabada. Ketika kita selaku manusia mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya, setan menjadi ya bahasa mungkin kayak resesif, dia menjadi lemah, nggak bisa berkutik. Kerdil, setan jadi kerdil. Setan dalam diri kita jadi kerdil, nggak berkutik. Kenapa? Dia tertekan dengan zikirnya kita kepada Allah. Mengingat Allah, berarti melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Wa illam yadhkar wa idza lam yadhkarillaha imbasata ala qalbi. Kalau manusia ini tidak mengingat Allah, dikuasailah hati manusia itu oleh setan. Wa qala Ibnu Abbas bi hadhil ayat asyaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Jadi setan dalam apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu dia tuh berada di dalam di dalam hatinya anak Adam. Jadi kayak ditongkrongin dah itu hatinya anak Adam. Gunanya untuk apa? Untuk digoda. Jadi titik godanya berada di hati. Idza saha wa ghafala waswasa. Ketika anak Adam ini lalai berzikir kepada Allah, lalai mengingat perintah dan larangan Allah, waswasa, digoda. Dipompa terus, dikomporin. Fa'idza dzakarallaha khanasa. Ketika kita ini mengingat Allah, maka dia menjadi kerdil, khanasa, menjadi mengecil. Ya. Oleh karena itulah waqad salatallahu syaitana 'alal nasi illa man asamahullah. Setiap manusia itu pada dirinya ada setan. Ada dirinya pada setan. Maka lil mujahadati wal fitnah wal ikhtibar, untuk yang menggoda manusia, menyimpangkan manusia dan sebagainya. Sampai dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maminkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu." Tidak ada salah seorang di antara kita kecuali memang ada jin yang ada pada dirinya. Mungkin orang menyebutnya dengan jin qarin. Nah, dari sini qarin. Wala anta ya Rasulullah. Apakah begitu juga dengan engkau ya Rasul? Qala na'am. Iya. Bahkan dalam diriku pun ada setan. Nah, lanjut, jangan berhenti di situ. Qala na'am. Illa, kecuali annallaha a'anani alaihi, kecuali Allah telah menolongku atasnya, fa aslamah, dan dia menjadi berserah diri, fala ya'muruni illa bi khairin, dan setan itu tidak memerintahkan aku kecuali yang baik-baik saja. Itu sudah maka menjadi maksum, terlindungi. Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Ya, kita harus menyadari, kadang kita merasakan, ini digoda setan. Bisa kita rasakan ketika kita ada ajakan untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban atau perintah. Itu sebenarnya bisa dirasakan sih. Ya, bisa dirasakan. Nah, oleh karena itulah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, karena godaan setan ini selembut, hati-hati memang lembut, sampai-sampai ketika ini hadis daripada Anas, kisah ketika Sofia, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Sofia, itu mengunjungi Rasul ketika Rasul sedang beriktikaf, ya kan? Kemudian karena sudah malam, Rasul mengantar Sofia pulang di malam hari. Ketika di jalan berpapasan dengan dua pemuda dari Ansar. Nah, pemuda dari Ansar. Kisah ini, hadis ini, kemudian melahirkan pendapat dari ulama, ini adalah Madaniyah. Kenapa? Karena di sini ada sahabat Ansar, dan Ansar Muhajirin itu kan ketika Rasul sudah berada di Madinah. Dan Rasul iktikaf itu kan ketika sudah ada di Madinah. Ya kan? Jadi seperti itulah pendapat mufasir antara Makkiyah dengan Makkiyah. Nah, Rasul berjalan dengan Sofia, kemudian berpasangan dengan sahabat Ansar. Ala rislikuma. Kenapa engkau mempercepat jalan? Jadi tadi berpapasan nih.
Rasul dengan Sofia kemudian ketemu dengan dua sahabat Ansar. Ketika masih jauh jalannya santai, maksudnya biasa. Ketika sudah mendekat cuma ada yang tidak biasa. Maka Rasul mengejar dua sahabat Ansar itu mengatakan bahwa innaha Sofiyah bintu Huyai. Inna Sofiyah bintu Huyai. Dia adalah Sofiyah bintu Huyai. Sedangkan coba perhatikan faqala subhanallah ya Rasulullah. Rasul, saya tidak bertanya, kami tidak bertanya Rasul, dan kami tidak curiga Rasul. Kami tidak ada, bahasa adalah tidak punya prasangka buruk dengan engkau Rasul. Tapi Rasul mengejar mereka berdua mengatakan dia adalah Sofiyah. Maka Rasul menjelaskan inna syaitana yajri min ibni Adam majrid dam. Setan itu ada dalam diri anak Adam, halusnya godaannya itu seperti darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Kan kita sendiri tidak merasakan kan. Maka Rasul khawatir. Wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikum syai'an aw qala syarran. Saya khawatir kalau setan itu melemparkan sesuatu yang buruk berada di dalam hatimu dengan apa yang kamu lihat pada diri kami. Nah, saya demikian itu. Jamaah rahimakumullah. Artinya memang halus. Boleh jadi kita di jalan nih, lihat orang, kemudian terbesit ngerasa nih orang itu. Kemudian ingat sama yang lain. Itu memang setan. Kita misalkan lagi duduk dengan kajian. Kemudian kebayang, dapat godaan itu sewaktu-waktu ada. Sewaktu-waktu itu ada. Maka kapan ada kesempatan, di saat itulah kemudian setan akan menggoda kita. Maka ketika kita mengingat Allah, khanasa, dia menjadi lemah, dan ketika kita lalai dari Allah, maka setan akan membisikkan dalam hati kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, disebutkan tentang di mana tempat setan menggoda kita. Tempatnya adalah sodrun, yang disebut dada, tapi yang dimaksud apa yang berada di balik dada, yaitu hati. Itu kemana? Karena kalau dia baik, ya anggota badan akan menjadi baik. Kalau dia buruk, anggota badan itu menjadi buruk. Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Hati secara fungsinya itu kemudian menggerakkan, ya, menuntun akal, menggerakkan anggota badan untuk melakukan apa yang diinginkan. Tempatnya adalah dada. Kalau dalam balaghah, itu yang disebutkan tempatnya, tapi yang dimaksud adalah dalamnya. Kalau yang disebut itu adalah sungai, tapi yang dimaksud adalah air yang berada dalam sungai. Di sini yang disebut adalah dada, tapi yang dimaksud adalah apa yang berada di dalam dada itu. Karena itulah tempat kemudian di mana setan itu meletakkan khawatir, firasat, apa bukan firasat, prasangka buruk ke dalam hati seorang. Ya. Minal jinnati wan nas, pelakunya ini dijelaskan, ada dua pelakunya. Tersangkanya ada dua, Bapak Ibu. Minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan manusia. Jadi setan itu adalah jelmaan dari jin dan juga manusia yang memiliki sifat buruk. Kemudian perilakunya adalah SOP-nya, tupoksi setan itu adalah menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Kalau perlu, manusia digoda untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas. Sehingga apakah setan itu makhluk, Pak Ustaz? Tidak. Penjelasan ini kemudian mengarah pada dia bukan makhluk. Kenapa? Surah Az-Zariyat kemudian kita mendapatkan informasi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi memang setan ini bukan makhluk, melainkan sifat buruk yang ada dalam al-jinnati wan nasi. Jin dan juga manusia. Maka kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya memang seperti itulah, itu sunnatullah. Kenapa kita digoda oleh setan, ya? Karena sudah ada MOU kan? Allah sudah mengizinkan kepada iblis untuk menggoda manusia, tapi Allah menjamin illa minhumul mukhlasun. Orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu tidak bisa menggoda wahai iblis dan juga bala tentaranya. Nah, inilah pembahasan dari surah An-Nas. Semoga bermanfaat, dan aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Talkis atas kajian pada malam hari ini terkait dengan tafsir surat An-Nas. Silakan, masih ada waktu 8 menit untuk tanya jawab. Ini di chat ada ini Ustaz,
Yang bertanya bisa dibarsani atau saya bacakan? Boleh dibacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam kondisi wabah seperti ini, pentingnya keyakinan bahwa Allah Ta'ala Sang Pencipta. Sebab bila kita tidak yakin dan sabar dalam keadaan ini, bagaimana meyakinkan diri dan masyarakat dalam menghadapi musibah COVID-19 ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ridwan Wijianto. Semua yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang secara kebetulan. Kalau kita lihat hadis dari Rasul SAW, itu sudah tertulis 50 tahun sebelum manusia diciptakan. Apa yang terjadi pada diri kita itu kan sudah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, sudah ada ketentuan itu. Kemudian yang adalah Allah berfirman, Rabbana wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Dan semua yang ada di alam ini bukan muncul dengan tiba-tiba dan dengan sendirinya. Ada yang mengadakan dan ada yang menciptakan. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan semua yang ketiga, semua yang terjadi di dunia ini terjadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meyakini bahwa kita mengambil hikmah di balik ujian ini. Seorang mukmin ketika diuji, dia bersabar. Ketika diberi kenikmatan, maka dia juga bersyukur. Di sini juga sudah dikumandangkan adzan Isya. Jadi, lebih kurang demikian saat kita untuk meyakinkan, ya, tugas kita adalah sampaikan fakta-fakta yang benar tentang COVID. Kemudian juga adapun orang itu yakin ataupun tidak, itu kan antara itu menjadi pilihannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah menyampaikan yang benar dengan cara yang baik dan doakan dengan doa yang baik agar menerima dakwah. Sebagaimana kalau kita mau memberi informasi tentang COVID, ya, sampaikan dengan cara yang baik, beri bukti dan doakan semoga dia tercerahkan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Sama-sama Pak Ridwan. Oke, ada yang raise hand? Ya, Pak Priyo, monggo Pak Priyo. Pak Priyo. Ya, Pak Priyo, silakan. Mungkin perlu ditambah penjelasan asbabul nuzulnya surat ini, Pak, karena mungkin ini yang mestinya dialami Nabi. Kemudian artinya itu mungkin Nabi sedang dalam keadaan bagaimana? Mungkin itu saja, Pak. Asbabul nuzulnya surat. Terima kasih Pak Priyo. Insya Allah ikutkan dengan pembahasan surah Al-Falaq. Penjelasannya ada Al-Falaq. Itulah, mudah-mudahan nanti menjelaskan dengan asbab dan peristiwa pada diri dan ya. Insya Allah nanti berikutnya Pak Priyo. Pak Priyo nanti akan dijelaskan Ustadz ketika membahas surat Al-Falaq, J. Matur suwun. Karena ini sudah masuk Isya, jamaah sekalian, untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti mohon untuk hadir agak lebih tepat waktu, J, supaya nanti waktunya lebih longgar, karena memang antara maghrib dan isya ini waktunya agak sempit, dan kemudian memang kita kita sengaja untuk di akhir pekan supaya ya ada waktu bagi kita untuk belajar tafsir di luar kita mengaji setiap hari pada maghrib pengkatan. Jazakumullah khair Ustaz Talkis atas tausiahnya pada malam hari ini, dan juga terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua jamaah sekalian. Kita tutup dengan tahliyatul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup deh, suatu saat deh.